Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di acara yang sama, yaitu berbagi pahala, berbagi surga, kalaupun diterima. Terima kasih ya. Salam semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafas dan hidup ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ke orang lain. Terima kasih. Nah, langsung ini sudah sekarang masuk kepada pasal 34 ya. Jadi masuk ke pasal 34, waktu sholat fardu. Nah, ini ya, penting ini ya. Masuk kepada waktu sholat fardu. Jadi sholat fardu itu sholat yang wajib kita lakukan. Sholat fardu itu sholat yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kalau ditinggalkan akan kita masuk neraka. Karena tiang agama dalam hidup kita adalah sholat. Sholatnya baik, semuanya akan baik. Sholatnya baik, amal yang lain akan mengikuti. Sholatnya baik, semua timbangan dan semua pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan baik. Tapi kalau sholatnya jelek, semuanya akan juga mengikuti jelek. Nah, di sini adalah pasal 34 ini membahas tentang waktu sholat fardu. Nah, saya bacakan dulu ya. Faslun awqatis sholati khamsun awwala waqti dhuhri zawalus syamsi wa akhirih masida dhullus syai. Nih, mislahu waidu dilli astiwa wa awla waqtil asri idza sara dhalla kulli syai'in masalahu wa zada qalilin. Nah, di sini adalah penjelasannya waktunya sholat 5 waktu itu ya. Jadi kapan waktunya sholat fardu itu? Yang pertama, waktunya sholat fardu, sholat duhur. Waktunya sholat duhur itu mulai dari tergelincirnya matahari sampai terjadinya panjang bayangan sama persis dengan panjang bendanya. Jadi sholat duhur itu namanya kalau sudah waktunya duhur kan matahari dari atas ya, pas tengah. Nah, ketika tergelincir di situ, maka kita akan masuk ke dalam waktu duhur. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok harus tahu waktunya duhur begini begitu? Iya, sekarang sudah ada jam. Dulu jam tidak ada. Nah, kalau sekarang sudah jam ada, handphone ada. Hari ini sudah zaman modern, tapi dulu harus mengetahui seperti ini. Jadi sholat duhur itu tergelincirnya matahari sampai terjadi panjang bayangan. Hampir sore. Perkiraan sudah jam berapa? 2:30. Itu sekarang. Kalau dulu kan kita tidak tahu kan, jam tidak ada. Itu sholat duhur ya. Terus sholat asar. Waktunya sholat asar kapan? Mulai saat terjadinya panjang bayangan sama persis dengan panjang bendanya akhir sholat duhur sampai matahari terbenam. Matahari terbenam. Jadi ketika sudah habis waktu duhur itu masuk kepada waktu asar. Dan waktu asar itu tetap ada atau bisa melaksanakan sholat asar selama matahari tidak terbenam. Kalau sampai matahari terbenam mau melakukan sholat asar itu tidak boleh dan hukumnya haram. Tidak boleh. Nanti ada di pasal-pasal yang lain dan nanti ada pembahasan di pasal-pasal yang lain. Nomor 3, sholat maghrib. Sholat maghrib itu kapan waktunya? Mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya mega merah. Mega merah itu apa ya? Mega merah itu kalau malam hari, kalau kondisi normal dan tidak hujan, cuacanya bagus normal, itu biasanya ketika maghrib itu ada merah-merah ya, di alang itu ada merah-merah. Itu namanya mego. Nah, ya. Itu namanya mego. Namanya mego. Nah, itu ketika itu sudah habis, maka waktunya maghrib sudah habis ya. Makanya ketika sholat maghrib kita dur maghrib langsung sholat. Jangan kita tunda, jangan kita abaikan. Mengapa? Karena sholat maghrib itu waktunya paling sedikit daripada sholat duhur dan asar. Tapi ingat, jangan sampai menunda-nunda sholat. Ketika menunda-nunda sholat, maka rezekinya pun ditunda oleh Allah. Urusan kita pun juga ditunda oleh Allah. Ya. Jadi kalau ketika waktunya sholat langsung sholat. Yang menunda sholat itu namanya lalai. Lalai itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap kita bisa istiqomah. Sehat kita itu bisa berguna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nomor 4, sholat isya mulai dari terbenamnya mega merah hingga terbitnya fajar sodik. Nah, fajar sodik itu kapan? Fajar sodik itu apa? Tuh, itu hampir subuh itu ya, hampir jam jam berapa? Jam 4, jam setengah 5 itu fajar sodik. Fajar sodik itu kalau bahasa Maduranya itu ya kayak remang-remang itu ya, kayak remang-remang. Itu fajar sodik. Jadi fajar sodik itu ya apa yang mau menyampaikan dengan gamblang apa ya, saya kok tidak bisa, ini kesulitan ya. Jadi fajar sodik itu ini tanda-tandanya biasanya apa? Tuh, ayam berbunyi apa? Ayam berbunyi itu kan yang pertama kan biasanya jam 12, setelah itu jam 3 ayam berbunyi. Setelah itu mau subuh. Itu 3 kali ayam itu kalau normal ya, kalau normal. Jadi ayam itu bunyinya bertiga kali. Ada waktunya malam hari jam 12, jam 11 itu berbunyi 1 kali. Ayam berkokok. Terus jam 3, ya, jam 3. Terus setelah itu fajar sodik kita terbit, perkiraan jam subuh itu, ya itu biasanya apa ayam berkokok lagi. Nah, kenapa kok ayam itu berkokok? Kenapa kok ayam itu berbunyi? Itu katanya ada malaikat. Jadi ada malaikat turun, malaikat di atas turun ke bumi melihat hamba-hamba yang mana yang bangun bersujud kepada Allah, hamba-hamba yang mana yang tidak tidur. Itu dikasih rahmat oleh Allah. Lewat apa? Dikasih rahmat oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih apa? Doa-doanya akan terkabul oleh Allah. Termasuk ayam-ayam itu. Ayam itu ada 2. Satu itu apa? Menunggu datangnya malaikat. Yang kedua ayam itu juga membanguni apa? Tuan rumahnya. Tapi tuan rumahnya kadang kan ketika bangun pun bangun ngejeding ya, pipis tidur lagi ya. Atau ngeloni istrinya, ngeloni anaknya ya. Jadi sulit ya kalau tidak terbiasa bangun malam, tidak terbiasa wudhu di tengah malam, tidak biasa dai ini dibuat untuk bersujud, tidak biasa begitu. Saya kira sulit melakukan sholat malam. Karena semua itu berawal dari pembiasaan-pembiasaan yang positif, pembiasaan-pembiasaan yang baik. Semuanya kita harus perjuangkan, kita harus lakukan. Kalau kita tidak istiqomah, ya akan selesai dan sia-sia, tidak ada apa-apanya. Itu ya, itu isya. Terus sholat subuh. Sholat subuh mulai terbenamnya fajar sodik hingga terbit matahari. Kalau kita tidak bangun waktu subuh, terus bangunnya ketika terbit matahari, jangan sholat subuh, jangan, itu haram dan tidak boleh. Caranya bagaimana? Dikodok saja, dikodok itu diganti subuhnya. Ya, jangan sampai kita melaksanakan sholat fardhu subahi wa duha. Jadi sholat subuh tapi waktunya di sholat duha, jangan, tidak boleh, itu haram. Jadi bagaimana? Dikodok, tapi dengan alasan bukan tarikus sholah ya. Dengan alasan itu tertidur. Namanya tertidur kan lupa. Jadi sesuai pasal yang kemarin yang kami jelaskan, jadi boleh kita tidak sholat, boleh kita udur dalam sholat. Yang pertama alasannya ada 2. Satu memang kita lupa, yang kedua memang tertidur. Nah tertidur tidak apa-apa, namanya tertidur. Tertidur kan pun juga lupa. Tapi kalau tidak tidur tetap wajib. Itu namanya kalau tidak sholat kita tarikus sholah. Tarikus sholah haram. Kita melaksanakan haram kita haram ketika tarikus sholat, meninggalkan sholat, tidak boleh ya. Jadi dosanya sangat besar. Pokoknya sholat itu wajib. Sholat itu tidak ada tawar menawar, wajib semua orang, wajib semua hamba, wali, nabi, semuanya itu wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat ya pasti neraka. Yang sholat bagaimana? Kalau yang sholat ada harapan, bisa surga bisa neraka. Kalau yang tidak sholat ya pasti neraka. Ya kok tahu begitu? Karena kewajiban kita adalah sholat. Nah, jadi kata Allah itu, saya menciptakan manusia itu ya bukan untuk menyembahku, ya bukan untuk apa. Jadi kita itu dengan Allah masih dikasih nyawa, hidup, nikmat makan, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat tangan, nikmat kaki. Sudah beribu-ribu nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati. Ada cerita, ada kisah itu Rasulullah itu ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, mengapa engkau ya Rasulullah masih sholatnya tidak pernah berhenti siang dan malam, tak pernah berhenti berdoa, tak pernah berbuat baik gitu. Katanya sahabat, bukannya engkau ya Rasulullah sudah dijamin surganya, bukannya engkau sudah
disediakan surga di tempat terbaik. Bahkan semua orang lain belum masuk surga, Rasulullah sudah masuk surga duluan. Mengapa kok jenengan masih ahli sholat, ahli ibadah? Sahabat tanya kepada Rasulullah. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Saya ini sholat ini karena termasuk orang-orang yang bersyukur, katanya Rasulullah. Artinya kenapa? Kita diberikan sehat, diberikan nikmat, diberikan nyawa, diberikan rezeki, diberikan istri, diberikan anak, diberikan nikmat-nikmat yang lain. Itu kan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Coba mata kita itu buta, tidak bisa melihat. Terus kita operasi mata kita. Terus kita sakit. Coba kita beli ke dokter. Berapa ratus juta kita beli satu mata. Nah, ini sudah Allah memberikan mata dua, ini nikmatnya luar biasa. Bisa kita melihat, bisa kita mencium, bisa kita makan. Ya Allah, semuanya. Pokoknya nikmat yang luar biasa, yang tidak tertandingi. Jadi Allah itu selama kita memberikan nikmat sehat ini, saya kira sudah kita yang paling kaya. Tidak ada. Makanya kita harus berbanyak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, ya tetap kurang terus sampai kapanpun. Terima kasih. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan tentang sholat ini, monggo. Yang jelas mudah-mudahan dalam ini berbagi rasa, berbagi waktu ini mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan barokah. Terima kasih semuanya. Salam kepada keluarga, mudah-mudahan semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.